teman-teman. Apa kabar kalian semua? Nah, pastinya luar biasa nih Kak Valen. Nah, kita kedatangan temen nih, yaitu Kenneth. Yeay. Kenneth, gimana Ya. kabarnya? Baik, Masih sekolah online? masih. Kak Valen sendiri masih kuliah? Masih. Ya online ya pastinya ya. Oke deh, sebelum kita memulai ibadah online, yuk ikutin Kak Ivy berdoa. Lipat tangannya tuh matanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kau sudah Pimpin Pimpin kami di tempat ini. di tempat ini. Sekarang kami mau memuji dan memuliakan namamu. dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Yuk kita mau memuji nama Tuhan untuk lagu pertama. Aku anak raja, engkau anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Beri kemuliaan adik-adik. Nah, teman-teman, jadi Tuhan Yesus tidak cinta terhadap kita saja, tapi kalian semua. Tuhan Yesus cinta semua anak di dunia. Dan segala bangsa di dunia. Yuk kita langsung pujian kedua. Yesus cinta semua anak dan bangsa. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Nah adik-adik dan teman-teman, gak hanya cuma Tuhan Yesus yang cinta sama kita, tetapi kita juga cinta sama Tuhan Yesus. Yuk kita lanjut ke pujian terakhir. I love you Jesus. Think about you,
adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Pastinya luar Ya, biasa, Kak Febo bukan? kabarnya apa nih? Luar biasa Wah, Kak Kak Denny. Denny juga luar biasa. Mantap deh. Ya, walaupun kita nggak bisa kemana-mana, tetapi kita tetap bersukacita Sukacita. karena Kak Denny percaya Tuhan Yesus ada dalam kehidupan Kak Denny, Kak Febe, dan adik-adik yang ada di rumah. yang ada di rumah juga. Nah, Nah, siapapun yang menemani adik-adik, papa, mama, kakak, adik, kakak percaya dalam hati mereka ada Tuhan Yesus. ada Tuhan Dan Yesus sukacita tentunya. juga sama dengan ada dalam Yes, Kak Denny amin. pagi hari ini. Nah, sekarang kita mau bercerita. Kak Febe, cerita apa nih? Kak Denny, sekarang Nah. kita langsung masuk ke dalam cerita Iya, firman Tuhan. iya. Tentang kesusahan pada waktu itu. Ya, Kak Denny. Di Israel, Kak Febe, waktu itu ada kekeringan, Iya. nggak turun Nggak turun hujan, adik-adik. Iya, selama beberapa bulan, mungkin sampai beberapa tahun. Tapi ada satu hamba Tuhan, namanya Nabi Elia, yang dipelihara sama Tuhan, yang ditolong Nabi sama Elia. Iya, yang ditolong sama Tuhan. Oh iya. Nabi Elia ini disuruh pergi ke sungai apa tuh? Kalau tidak salah Sungai Kerit, Kak Denny. Nah, Sungai Kerit. Tuhan bilang kamu pergi ke Sungai Kerit. Ya, mungkin sungai itu pada waktu kekeringan masih ada air, jadi bisa minum dari Dari sungai air itu. sungai itu, Kak Oh Febe. iya. Karena Nah, di daerah Israel itu mau Iya. terjadi kekeringan, nggak turun hujan sampai Iya. beberapa lama. Iya. Nah, terus makannya dari mana? Masa minum aja? Wah, Nah, di Alkitab itu dikisahkan bahwa Allah akan menyuruh burung-burung gagak memberi makan Nabi Elia, Kak Denny. burung Iya. gagak. Padahal kan burung gagak itu suka makan misalnya gandum, apa malah makan. Tapi Tuhan bisa menyuruh burung-burung itu untuk membawa makanan kepada Nabi Elia. Iya, Oh. itulah cara Tuhan yang luar biasa. Tuhan bisa pakai siapa saja Siapa yang untuk aja. menolong kita. Nah, terus Mm-mm. Tuhan menyuruh burung gagak itu Iya. bawa daging. Bawa daging bisa, Terus bawa roti bawa bisa. roti. Wah, luar biasa. Nah, tapi kan lama-kelamaan kalau panas terus sungainya kering dong. Iya, lama-lama akhirnya Sungai Kerit itu menjadi kering, adik-adik. Maka dari itu Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk pergi ke Sarfat. Wah, ke Sarfat. Di sana Tuhan akan menyuruh seorang untuk memberi makan Nabi Elia, Kak Denny. Wah, seseorang. Wah, pasti orang yang banyak makanannya. Terus pasti orang yang kaya mungkin ya. Wah, itulah pikiran kita. Pasti Tuhan menyuruh seorang yang kaya raya untuk memberi makan Nabi Karena Elia. kan kalau orang kaya bisa simpan gandum, dia ada Uangnya banyak. Ya, misalnya dia ada lumbungnya, bisa simpan gandum, bisa simpan makanan-makanan, buah-buahan segala macam. Bisa kalau orang kaya. Wah, ternyata pikiran itu salah, Kak Denny. Oh. Mau lanjut ceritanya? Nah, terus gimana tuh? Nah, Siapa itu orang itu? tahu nggak, Kak Denny? Ah. Setelah itu Tuhan menyuruh Nabi Elia pergi ke Sarfat. Heeh. Di sana dia telah menyuruh seseorang untuk memberi makan Nabi Elia. Kemudian Nabi Elia nurut. Karena dipikirnya ya udah, karena Tuhan yang berfirman, dia ikut apa yang dikatakan firman Tuhan. Nah, Sampai di pintu gerbang, adik-adik, Nabi Elia melihat seseorang yang sedang memungut kayu bakar. masa orang kaya ngambil kayu bakar? Itu ternyata orang yang disuruh Tuhan itu bukan seorang yang kaya, tetapi seorang janda yang Oh. sangat-sangat sederhana, Kak Denny. Tapi ditolong nggak sama janda itu si Nabi Elia nih? Nah, ketika Nabi Elia melihat janda itu sedang memungut kayu, Nabi Elia bilang gini sama ibu janda itu, tolong minta air dalam kendi, sebab aku haus. Ya, supaya Nabi Elia bisa minum.
karena sungai Keritnya udah kering. Kemudian baru saja janda perempuan itu mengambil air, terus Nabi Elia berseru lagi. Iya Kak Deni, berseru lagi katanya. Cobalah ambil bagiku katanya sepotong roti. Wah, ternyata Nabi Elia itu selain haus juga lapar adik-adik. Ya, terus mungkin si janda ini mikir, waduh, dia kan miskin. Ya. Miskin, terus dia mikir, wah, sedangkan yang ada sama janda itu cuma segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Kalau bikin roti sekali mungkin habis ya. Itu sebabnya ketika Nabi Elia itu minta roti, janda itu apa katanya? Bilang begini, roti sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun katanya. Iya, berarti janda itu nggak punya roti adik-adik. Ya, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Iya. Nah, gimana? Rotinya nggak ada, cuma punya tepung. Tepungnya nggak banyak, cuma segenggam dan sedikit minyak. Walaupun dia bikin mungkin cuma 2-3 potong gitu, roti sedikit. Adik-adik, itu tepung segenggam dan minyak sedikit dalam buli-buli itu cuma cukup untuk janda itu dan anaknya. Janda itu bilang, aku cuma punya sedikit segenggam tepung dan sedikit minyak. Kalau aku mengolahnya pun menjadi roti dan aku makan bersama dengan anakku, dia bilang, nanti setelah itu besoknya juga aku akan mati karena udah nggak ada punya apa-apa lagi, tepungnya udah habis. Nggak ada, mau beli juga ada kelaparan semua mungkin. Iya, ternyata ini bukan orang kaya, dia juga orang yang susah, sangat-sangat sederhana. Tetapi apa yang dikatakan Nabi Elia, tahu nggak kan? Nabi Elia berkata, jangan takut, pulanglah buatlah seperti yang kukatakan. Jadi Nabi Elia juga menyuruh, ya udah jangan takut, buat aja ya apa yang dia minta. Dia minta dibuatkan untuk dia dulu kan? Iya, buat Nabi Elia dulu. Iya, adik-adik. Padahal janda itu juga cuma punya sedikit. Iya, tapi janda itu menuruti firman Tuhan dan dia buat. Dia nurut aja dia ya. nurut sama firman Tuhan yang dikatakan Nabi Elia itu. Akhirnya setelah dibuat, tepung dalam tempayan dan minyak yang dalam buli-buli itu setiap hari dipakai, nggak habis, tetap ada. Nah, itu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Setiap hari anaknya bisa makan, si janda yang ini bisa makan, setiap hari dijaga sama Tuhan. Akhirnya perempuan ini percaya firman Tuhan yang disampaikan kepada Elia. Jadi dia nurut aja perkataan Nabi Elia, dia buat, tapi tepungnya nggak habis-habis, minyaknya nggak habis-habis sampai kekeringan itu, sampai kelaparan itu selesai. Wah, luar biasa ya Tuhan. Padahal tadi tinggal sekali makan, sekali bikin tepung dan minyak, sekali bikin, sekali makan, besok nggak tahu bisa hidup atau mati. Itulah yang dipikirkan si janda itu, Kak Deni. Tetapi cara Tuhan luar biasa adik-adik. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang kita tidak pernah timbul dalam hati kita, apa yang akan diperbuat Tuhan, tetapi Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan itu luar biasa. Dia memelihara hambanya ini, si Elia. Dia juga memelihara janda bersama anaknya. Luar biasa ya Tuhan. Caranya sungguh hebat ya Kak Deni. Di luar dugaan ya. Kita nggak bisa mikir. Mungkin kalau kita pikir kalau pertama yang akan menolong kita orangnya yang banyak duit, pasti orang kaya. Wah, tetapi Tuhannya sangat luar biasa. Dia bisa menolong dari manapun, dari siapa saja. Bisa yang kaya, bisa yang nggak ada uangnya, tapi sesuai dengan rencananya Tuhan. Yang penting
kita terpelihara. Yang kedua, bukan saja Nabi Elia adik-adik yang bebas dari kelaparan, yang bisa makan, tetapi janda dan anaknya pun mereka terpelihara hidupnya. Tepung dan minyaknya tidak pernah berhenti adik-adik. Luar biasa ya cara Tuhan ya adik-adik. Sekarang juga walaupun di masa susah, kalau si janda ini percaya sama apa yang dikatakan Nabi Elia, firman Tuhan yang dikatakan Nabi Elia, kita juga percaya sama Tuhan. Apa yang disampaikan firman Tuhan, kita percaya dan kita pasti. Dan kalau menurut kakak, kita pasti dan sudah ditolong sama Tuhan. Amin. Ya, kita sudah diberkati sama Tuhan. Kita sudah diberikan kesehatan sama Tuhan. Karena Tuhan itu menjadi berkat kita. Menjadi kesehatan kita, menjadi kesembuhan kita, menjadi kekayaan kita, menjadi hikmat kita sebagai adik-adik yang mungkin lagi bersekolah saat ini. Tuhan itu sangat baik, Dia tidak akan meninggalkan anak-anaknya yang percaya pada Dia. Cara Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Tuhan banyak segala cara Dia bisa lakukan untuk kita. Karena Dia Tuhan yang baik. Intinya satu, kita percaya sama Tuhan. Ya, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang sangat baik, yang sanggup menolong dengan caranya Tuhan. Ya, kita berikan tepuk tangan. Nah, adik-adik udah selesai cerita firman Tuhan. Sebelum kita mau tutup firman Tuhan ini, cerita firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Yuk, coba kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat semua kebaikan anugerah kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarnya. Kami percaya walaupun di masa-masa susah saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami. Tuhan tetap menolong kami. Tuhan menjadi kekuatan, menjadi kesehatan, menjadi segala-galanya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan, buat anugerah kasih setiamu yang tak pernah meninggalkan kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dadah.